Halo, halo. Halo, halo. Selamat hari Minggu. Sudah makan? Hmm. Selamat Sudah hari Minggu. makan semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Lagi makan nasi kuning, Sherlyn. Wah, suka ya nasi kuningnya? Cece suruh coy. Makan dulu ya.
Tunggu 5 menit lagi ya. Oke, kita tunggu 10 menit lagi ya. Sambil nunggu teman-temannya bisa makan dulu. Selamat hari Minggu. Ini Tante Lisa. Halo. Selamat. Kopi.
Halo. Cucu. Cucu. Mimi. Iya. HP. Eh.
malah banyak. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Yo, kita mulai ya. Atau masih ada yang makan? Minta wifi dong. Apaan? Sita. Internetku lontek. Kita mulai ya. Ayo. Buka link sudah. Udah ya, kita mulai ya. Wah. Kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh diizinkan untuk sekolah minggu online. Tuhan berkati kami untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami serahkan seluruh ibadah ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang belum hadir maupun yang sakit maupun yang bepergian, kiranya Tuhan berkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Gimana? Lengkap? Kita pujikan ini ya. Tunggu, daki-daki gunung yang tinggi. Mic-nya bisa dinyalakan, enggak apa-apa ya. Nah, sambil nyanyi, oke, Charlie? Nah, mic-nya dinyalakan. Nah, ayo semua. Dan kau ada, di kiri kau ada, dan di bawah kau ada. Ayo, suaranya mana ini?
kau ada di dukaku, kau ada, kau Yesusku. Gunung yang tinggi, Putih terbentang, Yesus besertaku. di siapa yang biasanya menyelam? Dayung, 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 dayung. Besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Coba tengok kiri, di atas, di bawah. Wah, Tuhan Yesus selalu menyertai. Nah, di kau ada. Ya, sambil lihat teman-temannya ya, kanan kiri, nah, supaya tahu keadaan temannya. Boleh saling nyapa. Halo. Halo. Halo, Adek Grace. Halo, Kalista. Nah, sehat semua ya. Daki, 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 gunung yang tinggi. Yesus besertaku. Dayung, 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 dayung. Yesus besertaku. Iya. Nah, coba ke kanan, bisa. Kiri. Ada ya? Di suka kau ada, di kaku kau ada. Engkau Yesus. Kau ada di kiri. Mana? Mana? Tas di bawah. Ada. Kau ada karena engkau Yesus. Nah, ya. Nah, masih semangat atau masih ngantuk? Gimana? Matanya enak? Kita lihat. Coba Mas Tom, matanya ya, enak. Wah, senang sekali kakak ini bisa. Nah,
Coba menulis semua, lihat. Sehat ya. Tanda sehat itu matanya cerah. Ya, kita pujikan lagi ya. Siapa yang biasanya tangan itu untuk apa? Ada yang tahu tangan untuk apa? Waduh. Tangannya untuk apa? Kalista? Menulis. Menulis. Tangan? Thomas untuk apa? Untuk ngambil barang. Oh, mengambil barang. Terus? Charlene? Menepuk tangan. Menepuk tangan. Terus Selin? Atau Colin? Untuk apa? Ayo. Untuk makan, untuk berdoa, ya. Banyak. Nah, ini kakak mau putarkan satu lagu ya. Bentar. Kita karena diajari sama Tuhan untuk berhati-hati dalam menggunakan tangan. Wah, iklan. Nah. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Mana ya? Sebentar. Sudah? Belum. Belum? Aduh. Dengar ya? Atau enggak? Enggak. Oh, enggak. Sebentar, tak ulangi lagi. Dengar? Enggak. Enggak. Belum ya? Bentar ya. Kita nyanyi langsung aja. Karena Bapa di surga, lihat ke bawah, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Digunakan. Wah, ini. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Gunakan hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati dan tanganmu. Hati gunakan. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati. Apa? Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu.
Karena Bapa di surga, Lalu lihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Bapa di surga. Kalau lihat ke bawah, hati-hati gunakan matamu. Nah, berarti kalau kita dalam melakukan sesuatu ya hati-hati nih ya tangan ya. Tangan ini bisa melakukan banyak hal, makanya harus hati-hati. Loh itu, wah ada kepalan itu, wah ini harus hati-hati ya. Tidak boleh menyakiti teman, tidak boleh menyakiti ciptaan Tuhan. Oke, apalagi dengan kadang-kadang ada kalau pakai tangan kan pakai pukulan, ada yang biasanya itu pakai mulut. Nah, biasanya ngata-ngatain teman, kamu jelek. Wah, ini boleh enggak? Boleh enggak? Kalau suka ngatain temannya, kamu jelek, boleh enggak? Enggak, Bu? Enggak boleh. Nah, itu kadang kita bercanda tapi teman kita mungkin kadang juga tersinggung ya. Kita diajari, kita mau baca firman Tuhan. Nah, kita doa dulu ya. Ayo kita doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu dan kiranya firman-Mu boleh hidup dalam hati kami, hati anak-anak ini, sehingga Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayo kita buka Alkitabnya. Semua sudah pegang? Semua sudah pegang? Loh, kok kode-kode? Nah, ayo. Siapa yang sudah pegang Alkitab? Siapa? Alkitabnya ketinggalan di sekolah. Waduh, ketinggalan di sekolah. Bisa pakai HP. HP dipakai buat Zoom ya. Nah, ada Alkitabnya HP-nya? Ada yang mau membacakan ini nanti dikirimi. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Nah, siapa yang mau baca? Siapa yang mau bacain? Ayo, nanti dikasih hadiah. Ayo. Siapa yang mau bacain? Siapa yang mau bacain? Ada yang mau bacain? Duh, ini seru ini. Kejadian berapa? Kejadian 22. Ayat 1 sampai 19. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, jempolnya dong. Bisa? Nah, ada tombol jempol. Nah, sudah ketemu? Lu, Kalista kode-kode. Ayo, siapa yang mau bacain? Ada? Wah, Kak Bibi nih ya yang bacain ya. Kepercayaan Abraham diuji. Oh, Nicole mau bacain? Nanti ada hadiah loh buat yang bacain. Mau? Colin? Mau? Charlene? Jalan. Oh, Alkitabnya online. Charlene mau bacain? Ayo. Atau Mas Tom? Mau? Kejadian 22. Ayo yang ayat pertama. Ayo baca. Oh, enggak. Pintar, Charlie. Semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu
yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujaknya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkata Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba itu, korban bakaran itu? Sahut Abraham, adalah yang akan Sudah? Ya. Nah, lanjutin ya. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu. Di situ disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di atas mezbah, di atas kayu. Berarti sudah ditaruh di atas ya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyelembih, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anakmu itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh
dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Padahal tadi tidak ada ya. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berseluruh malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa ini di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Kemudian kembali Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Terima kasih Charlene. Ya, sudah membaca ya. Nah, kita bisa belajar ya tentang Abraham. Abraham ini dikenal dengan bapak yang sangat taat ya. Karena kalau kita baca dari beberapa ayat yang di atas, kita bisa belajar bahwa Abraham mendengarkan perintah Tuhan bahwa ia harus mengorbankan anaknya. Padahal ini anaknya ini adalah anak yang tunggal atau anak sendiri. Nah, di sini kita belajar bagaimana Abraham taat. Sambil bagaimana Ishak juga bingung ya. Bingung kalau kita lihat tadi. Karena tidak ada yang disembelih. Nah, pada saat dia dinaikkan di atas mezbah, dia pasti mikir juga. Apakah aku yang harus dikorbankan? Tapi Ishak juga taat kepada Abraham. Nah, ini semua kayaknya sudah selesai ujian ya. Nah, siapa yang sudah selesai ujian? Sudah? Sudah semua? Nah, sudah. Bagaimana melewati ujian? Gampang atau sulit? Sulit. Oh, sulit. Apa yang sulit? Pelajaran apa yang paling sulit? Matematika sama bahasa Jawa. Oh, matematika sama bahasa Jawa. Oh, Mas Tom matematika. Kalista? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Nicole? Matematika. Oh, matematika. Colin? Mandarin. Oh, Mandarin. Wah, banyak ya. Ternyata dari kita beda-beda ya. Kalau saya dulu paling susah itu fisika ini. Nah, soalnya gurunya kadang kalau jelasin nggak jelas. Padahal kalau seumpama semuanya ini sudah dijelaskan dengan baik ya sama gurunya ya. Atau ada yang belum dijelaskan terus keluar di soal. Ada enggak? Enggak. Semua yang diajarin ya? Ya. Berarti seharusnya kita bisa ya. Mungkin lupa waktu jawab karena apa? Sudah apa ini namanya ini? Sudah gopoh atau sudah deg-degan. Nah, besok matematika. Sebetulnya kalau kita ditengok ke belakang itu sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, terutama kita ketika menghadapi ujian, kalau kita tidak mempersiapkan sesuatu ya. Nah, disinilah Abraham diuji ya, disuruh mempersembahkan anaknya. Nah, sini apa ya? Kita bisa belajar ya. Kalau kemarin kan Nabi Nuh juga ya, tiba-tiba suruh buat kapal di tengah apa ya panas ya, kayak kondisi sekarang. Kemarin ada yang lihat enggak ada banjir di mana-mana? Ada yang pernah tahu banjir di mana-mana ini tadi malam? Wah, serem sekali nih ya. Tadi malam ini sampai macet. Bahkan sampai sekarang ini kalau ke daerah Pungging itu masih banjir. Masih belum surut mungkin, masih proses surut ya. Nah, disinilah kita belajar apa ya?
taat ya, taat. Makanya kalau ketika belajar di ujian kita harus taat. Taat apa? Taat belajar. Ada waktu untuk belajar. Nah, di sini kita juga kadang apa ya? Siapa yang suka bertengkar dengan orang tua? Bertengkar mungkin dengan papa atau mama, siapa? Nah, loh, kok saya sendiri nih? Angkat tangan. Wah, siapa yuk? Nah, di sini kita tidak bisa apa ya? Seperti Abraham ya, enggak mungkin kita moro-moro mengorbankan nanti itu. Itu sebuah ujian yang sangat-sangat besar ya. Nah, tapi kita dikasih orang tua itu supaya kita itu taat. Karena apa? Orang tua itu merupakan wakil Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membimbing kita. Enggak ada juga orang tua yang istilahnya pengen kita jadi jelek, pengen kita jadi buruk, tapi pasti dengan bimbingan atau arahan dari orang tua itu kita menjadi lebih baik. Contohnya kalau dulu siapa yang tiba-tiba habis lahir langsung bisa ngomong? Nah, enggak ada toh. Terus siapa dulu habis lahir langsung bisa jalan? Kan enggak ada. Nah, semua adalah berkat bimbingan dari orang tua. Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus sendiri yang ngajak jalan, bingung ini. Makanya ada orang tua. Makanya kita harus taat kepada orang tua, papa dan mama ya. Nah, jadi kalau waktunya belajar, ada waktunya belajar. Ada waktunya main, ada waktunya main. Kalau sudah ngomong kurang 5 menit, habis ini belajar. Nah, supaya apa? Supaya pada waktu kita menghadapi ujian kita lebih siap. Begitu ya. Nah, siapa yang mau lihat ceritanya? Kakak punya videonya. Lu. Ya, kita putarkan supaya kita ada gambaran ya. Wah, ternyata ini putranya ya, yang ternyata cuma satu-satunya pada saat umurnya sudah tua. Oh, ternyata umurnya 190. Iya. Wah, janji Tuhan ternyata digenapi lama sekali ya. 100 sama 90 tahun ya. Nggak dengar suaranya. Suaranya. Ada suaranya? Oh, enggak ada. Wah, ini. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Nah, ini tadi Abraham Ishak memegang ya, pisau dan obornya. menggendong kayu bakar, sama Abraham
bawa pisaunya, ya. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Nah, terus bisa tanya, mana ya dombanya yang dipersembahkan? Tuhan akan menyediakan. Terus kata Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mesbah. Ini Abraham menata Mulai mengikat kayu Ishak di dan mesbah. membaringkannya di atas tumpukan kayu. Terus Ishak diikat. Setelahnya mengangkat pisau tajam Setelah untuk Abraham membunuh mengangkat Ishak. pisau, ada suara dari langit ya. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, Abraham. Jangan lukai anak itu, kata malaikat. Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di gunungan. Ternyata ada domba. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu. Akhirnya domba itu dipersembahkan sebagai bakaran. Nah, berarti Tuhan Maka menyediakan ya. Abraham mengorbankan domba itu Iya, tadi menggantikan putranya. berarti Tuhan Ia menyediakan. menamai tempat itu, Tuhan akan menyediakan. Karena Tuhan sudah menyediakan. Nah, itu ya ceritanya ya. Ayo dicatat ini untuk ayat hafalan. Kita ucapkan bersama-sama ya supaya kita ingat. Ya, siap? Siap? Ada ayat hafalannya dari Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita baca bersama-sama ya. Dinyalakan ya mikrofonnya ya. Siap? Kita baca bersama-sama ya. Siap? 1. Dibaca bersama-sama, mikrofonnya dinyalakan. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ulangi sekali lagi ya. Mikrofonnya dinyalakan. Ibrani 10 ayat ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Berarti ini semua sudah ujian ini.
Nah, bagus. Sudah tahu nilainya apa belum? Oh, sudah. Ada yang remedi? Nah, ada yang didoakan? Mau yang didoakan apa? Tidak ada. Supaya sehat semuanya ya. Supaya nanti bisa main-main ya. Nah, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ini. Dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang taat di dalam Tuhan. Dan kami boleh taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, sehingga kami boleh melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini, beri kesehatan ini, sehingga mereka boleh bermain, belajar, dan menikmati masa hidupnya. Dan mereka boleh bersuka cita atas keluarganya. Dan kiranya juga Papa Mama, Tuhan berikan kesehatan, semua orang terdekat kami, kakek nenek, semuanya dalam keadaan sehat. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, masa depan kami, sekolah anak-anak ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Foto ya, foto dulu foto. Ya. Foto boleh? Nah, kameranya dinyalakan dulu. Bentar, kita foto ya. Tunggu ini. Colin mana Colin? Adik Colin. Cece Colin. Nah, keluar. Tunggu ya, kita foto ya. 1, senyum yang lebar. Nah, 2, 3. Selesai. Nanti ditunggu di Mama ya. Fotonya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah Kak Lisa. Sehat selalu.